Ini mata rantai gitu loh. Petugas medis ini akan repot ketika banyak pasien masuk ke sini. Gimana nggak bisa masuk ke rumah? Ini masalah ini. Daripada nanti ini tangan baca juga, kita konfirmasi dulu. Tangan baca juga, tangan dari itu kok datang untuk menjelaskan saya. Tangan dari tadi kok menjelaskan, tapi ternyata sampai sampai seperti ini. Makanya tangan baca dulu, ternyata sampai di sini juga bingung. Kita jelaskan lagi. Hei, kita sah. Tidak. Mas, sampai bilang diminta tidak sampai mana? Yang mulai tadi saya menghargai Anda kalau Anda sampai yang dari tadi saya menghargai kita, Mas. Hei. Tak turunkan aku di sini. Tak benar rumah sakit kayak gini. Apaan sudah Pak? Ini masyarakat Pak. Masyarakat itu jangan gitu lah. Gitu. Sampai kapan masyarakat mau dibuat bodoh seperti ini? Baik tidak cukup. Yang tahu rumah sakit kayak gini. Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, agar setiap video baru dari GP Sakera kalian tidak ketinggalan. Lanjut. Demikian perawat ini Pak. Ya, ini kami dapat pengaduan dari warga sekolah bahwa keluarga. Pak, saya mohon maaf ya, di sini ruang perawatan kalau mau ini sedang tidak apa Pak. Pasien kecelakaan ya. Pasien kecelakaan betul. Nah gini, saya jelaskan aja bahwa ini tadi kami dari GP Sakera mendapatkan pengaduan di mana pasien yang bernama Suherman itu meninggal kan ini tadi. Nah, terus tiba-tiba ketika meninggal, keluarganya termasuk ini itu diminta untuk tanda tangan bahwa keluarga meninggal karena COVID. Meninggal karena COVID. Ya. Padahal katanya kecelakaan. Nah, kecelakaannya itu kapan? Kecelakaannya hari Sabtu. Hari Sabtu sekarang sudah. Nah, sejak hari Sabtu itu si pasien ini tidak sadar. Nah, ketika di hari Sabtu itu juga dikasih tahu bahwa mau dikirim ke Bondowoso, tapi Bondowoso sedang penuh. Iya toh? Nah, terus jelaskan coba dulu kan. Kalau lebih dari awal dulu. Hari Sabtu kan perkiraan di antara jam 10 jam 11 dibawa ke sini sama ini. Sama siapa Pak polisi sama tentara yang jaga di baratnya ini. Stadion. Yang tahu kejadiannya kan berdua bahwa itu pasien kecelakaan. Habis ditangani kan. Setelah ditangani kira-kira malamnya hasil swab bilangnya ini enggak ada COVID ya. Hasil swabnya yang bilang ada COVID, Bapak ada hasil pemeriksaannya Pak? Setelah ini diperiksa di mana maksudnya Pak? Oh berarti pemeriksaannya dilakukan di sini. Pasiennya setelah kecelakaan dibawa ke sini dilakukan swab. Dari hasil pemeriksaan swab itu hasilnya apa? Pertama negatif. Pertama negatif itu pada hari Sabtu jam kira-kira antara jam 5 lah. Oke, sore. Swabnya itu PCR apa antigen Pak? Ada 2. Nah, terus yang kedua kurang lebih jam 8. Hari yang kedua itu hari apa? Hari Sabtu juga. Hari Sabtu juga dilakukan di hari yang sama. Iya.
bilangnya positif. Itu kemungkinan Pak ya. Sebentar, saja meninggalnya itu kapan Pak? Tadi di ruangan? Di IGD. Oh di IGD sini. Iya. Oh yang sebelah sini, yang ke penurunan kesadaran yang sebelah sini. Oke, ada saja Pak, dilihat Mas. Namanya? Bapak Suherman. Bapak Suherman ya. Terus? Ya kemarin sempat gini. Kan Bondowoso nggak bisa. Mau dirawat di ICU. ICU-nya full. Nah, full. Terus ada pengajuan gini. Kalau mau di ICU ada kosong, tapi karena banyak pasien COVID, terus dimasukkan COVID gimana? Ini saya sebentar dulu. Itu kan kan sudah ini ada, karena saya juga butuh kebenaran ya, baik dari pengadu sendiri agar kita juga bisa melihat hitam putihnya gitu. Karena tadi bilang bahwa ketika korban dibawa ke sini itu ada petugas yang mengatakan bahwa Bondowoso itu mau dirujuk ke Bondowoso menolak ya. Terus bisa dirujuk di sini dengan syarat dirujuk di sini maksudnya dirawat di sini. Dirawat di sini dengan syarat apa tadi? Ya itu tadi ruang ICU ada kosong. Enggak, itu hari keberapa? Hari pertama apa hari yang sudah lewat? Hari pertama, hari malam itu. Jadi sebelum dilakukan tes. Saya habis ada pengumuman tes itu. Sesudah di swab Pak, di swab malam hari. Yang kedua. Setelah di swab yang kedua. Yang kedua, berarti setelah dilakukan swab kedua, disarankan sama dokter dirawat di ruangan isolasi COVID gitu. Karena penuh. Nunggu dulu. Ya, nunggu antrian Pak, karena sekarang lagi pandemi. Sekarang Bapak lihat sendiri di sini kondisinya full. Ya. Itu gimana? Terus sama full nanti kalau ada kosong. Tapi ini harus masuk pasien COVID. Dimasukkan seperti itu karena apa? Karena sudah ada hasil pemeriksaan tes kedua Pak yang menyatakan kondisi keluarga Bapak itu positif. Iya, betul begitu? Ngomongnya begitu. Ya, yang jelas Pak, dokter menyatakan seperti itu sesuai dari hasil pemeriksaan. Dokter itu ada namanya pemeriksaan penunjang di laboratorium. Pak ya, untuk menyatakan itu harus ada hitam di atas putih kata yang bapaknya tadi. Ya, jadi nggak mungkin moro-moro bapak datang ke sini Pak dengan dekat saya bapak COVID, nggak mungkin dokter seperti itu. Maaf ya, ada 2 kali loh. Yang sore bilangnya negatif. Nah, yang pemeriksaan yang pertama, makanya saya lihat dulu hasil swabnya itu sudah ada keluar apa belum? Ada di samping ya. Soalnya hari Sabtu itu jam 8 ambil di laboratorium. Kalau bilangnya Pak, ya saya jelaskan. Untuk saya jelaskan sama siapa ini? Ini sudah jelaskan. Pak, ini ya, saya membacakan dari hasil ini. Ya, benar-benar. Pemeriksaan serologi antigen SARS-CoV, ya, hasilnya positif. Harusnya normalnya negatif. Ya. Jadi dokter apa yang disampaikan, saya kira nggak mungkin menjelaskan dari hasil diduga. Karena ini menjelaskan COVID karena sudah ada hasil pemeriksaannya Pak. Mungkin Mas jawab Pak, kalau ini hasil laboratorium nggak apa-apa, bisa dikomunikasikan. Tapi kalau untuk lesnya semua ini rahasia medis. Nggak bisa Pak. Ini saya mau tanya dulu. Ya. Ini hasil antigen ya? Iya, ini swab antigen. Yang kedua sudah enggak? Yang kedua belum dilakukan PCR. Sebenarnya saya lihat dulu Pak ya. Nah ini Pak, saya ini demikian, saya perawat Pak ya. Jadi untuk menjelaskan semua ini harusnya dokter yang menangani, dokter sebenarnya penyakit darah.
saya ini hanya bisa memberi gambaran. Enggak, saya pengen tahu. Sampai kan bisa baca di medical record-nya, Mas. Ya, betul. Nah, di medical record pertanyaan saya, ini kan di swab, di antigen, Mas. Pertanyaan saya ini, ya Mas ya, ini sudah keluar nggak atau sudah dilakukan tes PCR enggak? Tidak dilakukan PCR, ini di sini hanya dilakukan swab antigen, Pak. Yang kedua, hasilnya positif. Ya, kan ini kan ada dua toh. Tadi dikatakan bahwa ketika sore negatif, berarti ada dua pemeriksaan, di mana dua pemeriksaan ini tidak sinkron. Tanggal pemeriksaan yang ini tanggal yang kedua ada jam setengah 12, 11.35. 11.35 hari tanggal 10. Hari Sabtu. Iya, sekarang Sabtu. jam berapa? Jam 11.35. Berarti baru masuk ini. Tanggal pemeriksaan jam 11.35. Iya kan? Masuknya jam berapa? Jam segitu. Nah, ya kan pas kan berarti baru masuk langsung Lakukan swab karena kemungkinan mau dirujuk ke Bondowoso itu karena sekarang lagi pandemi nggak mungkin ini Pak, kita moro-moro merujuk ke situ, pasti dokter yang mau nerima itu pasti minta pemeriksaan swab. Iya, bilangnya memang gitu. Iya, betul kan? Ya, saya kira yang jelaskan saya itu nggak jauh berbeda dengan yang dokter sampaikan. Nah, sekarang yang Bapak tanyakan ini apa lagi Pak? Ya itu kejanggalannya kan di situ. Kejanggalannya di mana? Nunggu ruang ICU ada. Bapak tadi ini sudah kasih tadi kan sudah dijelaskan bahwa di saya nggak mau menjelaskan lagi. itu penuh. Soalnya kan ada penawaran gitu. Penawaran apa Pak? Yang sebelum keluar hasil tes itu ya. Bapak datangnya jam berapa? Antara jam 10-an itu. Nah ini sudah dijelaskan di sini. Jadi saya pulang Pak ya. Coba pukul berapa keluar? 11.35. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan. keluarnya. Ada jamnya Pak. Ada jamnya. Ini dilakukan pemeriksaan jam 11.35. Biasanya seperti itu berapa menit? Berapa jam itu kalau antigen? Kalau antigen ya ini Pak, kalau situ bisa cepat, kalau ini bisa pemeriksaan bisa 2 jam. Saya pengen tahu di medical record tersebut itu apakah ada pengambilan sampel untuk tes PCR, ada nggak? Untuk tes PCR ini kemungkinan belum dilakukan Pak. Sebentar, saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu. PCR ada permintaan. Sama siapa? Herman. Kalau tidak ada permintaan kita nggak mungkin ada ini Pak, nggak mungkin ada. Ya, karena untuk menentukan seseorang ini COVID-19 Mas, itu PCR itu yang paling digunakan gitu loh. Kan itu toh. Surat pernyataan. Mas, ini Bapak Untung Haryanto. Bapak Untung Haryanto siapa? Anak Haryanto. Yang Untung bapaknya apa? Ini tulisan Bapak? Iya. Betul? Tulisan Bapak? Iya. Di sini Bapak menulis persetujuan. Nah, itu tadi yang saya bahas, Mas. Ya, ini makanya keluarga kenapa dipaksa untuk membuat surat persetujuan itu? Karena sempat berdebat ini tadi dengan petugas ini. Ini dibuat tanggal 10 keesokan harinya, Pak. Lah iya. 10 bulan 7 jam 17. Ya, betul? Ya. Bapak ini di sini dibaca surat persetujuan isolasi yang bertentangan di bawah ini. Bapak Untung Haryanto, umur 47 tahun, Pak. Ya. Alamat sumber pola, saya telah mendapat penjelasan tentang perlunya perawatan ruang isolasi COVID-19 dan tata tertib ruang isolasi khusus COVID-19. Nah, dengan ini tadi kan sudah jelaskan, Mas. Tolong ini yang tidak jelas, tolong ini yang kurang nangkep, sama yang nangkep gitu loh. Ini kan tadi jelaskan bahwa dia itu bisa dirawat dengan syarat, ya toh, dengan syarat itu dimasukkan ke pasien COVID. Nah, keluarga ini sudah ngomong sama saya. Keluarga hanya berpikir bagaimana saudara saya ini dirawat. Gitu loh, tertangani. Itu loh, Mas. Pak, ini saya menjelaskan kembali. Enggak, sampean kan membalikkan ini sudah tanda tangan. Enggak, sebelum itu pernyataan itu keluar, Mas.
Kenapa surat pernyataan itu keluar? Ada pengajuan kayak gitu. Bukan pengajuan, itu pengertian. Bapak, Ya, Pak, ya. ini Bapak Tuan Suherman sudah dilakukan tes swab. Gak wes gini aja kan, cari PCR itu dilakukan apa enggak? Itu permintaan saya. Nah, kalau PCR dilakukan apa enggak? Gitu loh. Mas saya Sebentar. Sampai ini Kalau- kalau tadi mewakili kan. Ya, Tapi betul. ketika kita ngomong sampai itu membutuhkan dokter. Gitu loh. Ya, Nah, sampai betul. mewakili enggak dulu? Kalau sampai mewakili, ayo kita ngomong. Pak, kalau mau jelasnya Ah. ini bisa dibuka dengan Bukan, sampean baca. ya. Apakah ini sudah dilakukan PCR atau tidak? Itu kalau saya kan barusan masih ke dalam, masih nanya. Medical record yang ada di sini loh, Bos. Itu masih nanya ke Pak. Kadang itu hasilnya di swab, Pak. Di sini ada enggak? Di sini kan biasa aja tuh medical record bahwa Di dilakukan. sini hanya dilakukan PCR, Pak. Berarti enggak ada. Apa antigen. Antigen, Pak. Berarti kan tidak ada. Tidak ada. Di medical record yang dimiliki Tidak oleh ada. keluarga Suherman tidak ada. Tidak ada. Nah, padahal itu sangat penting untuk menentukan seseorang ini positif COVID atau tidak. Pak, sebentar. Kalau Bapak yang intinya kan ini maunya keluarga ini, Pak, keluarga pasien itu dilakukan pemakaman secara tidak Mas, ya. keliru sampean. Keliru. Ini persoalan kemanusiaan, Mas. Ini persoalan siku bondo. Saya sebagai DP Sakira harus tahu karena kebetulan di sini saya beberapa kali mendapatkan pengaduan dari orang-orang. Monggo. Tapi saya luruskan sebentar dulu. Saya luruskan. Kau masuknya sakit tidak? Saya masuk sakit. Kalau sakit apapun, kemungkinan besar atau dia terduga itu kena COVID. Kalau sakit, ini persoalannya kecelakaan. Maka ketika kecelakaan itu ada, gitu loh. Ini loh, ini kan tadi ditanyanya awalnya cuma nanya kronologisnya. Nah ini sekarang masih nanya hasil swabnya. Saya menunjukkan hasil antigen yang positif. Dari keluarga sudah setuju. Gini. Saya jelaskan. Keluarga ini setuju karena terpaksa. Yang pertama, persetujuan yang pertama. Enggak, Pak. Agar supaya. Ini Pak, enggak, sebentar dulu. Ini kalimatnya saya buat dengan penuh kesadaran. Aduh, ini gampang tulisan. Pergantian dalam tekan itu tidak salah. Ini siapa? Enggak, ini siapa ini? Ini pimpinan siapa? Dari rumah sakit. Ini tulisannya siapa? Dari rumah sakit. Nah, iya. Keluarga tanda tangan. Saya mau ngomong gini. Kalau menolak kan bisa. Tanda tangan. Gini loh ya. Ketika sampean keluarga sampean itu dalam kondisi, Mas. Iya toh, dalam kondisi dia itu sudah perlu penanganan. Kenapa penipuan terjadi banyak melalui via telepon? Kenapa? Karena kita khawatir, Mas. Dok, penipuan gimana? Penipuan ketika ada telepon bahwa anaknya masuk rumah sakit butuh pemeriksaan, iya kan? Beban psikologi seseorang itu juga harus diperhatikan. Kalau saya tidak akan memperhatikan di sini dulu, ya saya tidak akan membahas di sini dulu. Jangan mempergunakan sampean itu bahwa ini sudah tanda tangan, ini sudah menjelaskan. Saya tanda tangan. Kenapa? Karena saya ingin segera keluarga saya tertangani. Clear sudah. Oke lah, gitu. Kan ya toh. Nah, pertanyaan saya itu adalah, iya toh Pak, gimana? Ini kecelakaan. Ya toh, saya tidak tahu prosedurnya di sini seperti apa. Dan ternyata ketika dia nyampe langsung di antigen kan. Nah, di antigen tertera bahwa dia reaktif. Nah, ya positif lah ya. Nah, pertanyaan saya adalah pasien ini apakah sudah di PCR ketika dia itu sudah dikatakan bahwa di situ reaktif? Itu pertanyaan saya simpel. Sudah dilakukan Gitu loh. kemarin. Sudah dilakukan tapi hasilnya belum selesai. Sudah dilakukan PCR-nya. Iya. Ada keterangan nggak di sini? Di laborat kalau mau jelaskan Pak, ya. Enggak, sebentar. Saya sudah telepon laborat tadi. Sebentar dulu. Sedangkan keluarga pasien yang memberikan informasi adalah ruangan sini. Iya kan? Kan ruangan ini. Bagaimana teman-teman di dalam ruangan ini bisa menyampaikan kepada pasien kalau dia tidak memiliki bukti bahwa orang ini sudah di PCR atau tidak? Jadi antigen itu kenapa di antigen terlebih dahulu tidak langsung PCR karena apa? Pemeriksaan PCR itu lama. Oh iya lah Mas. Jadi Saya lama. sepakat. Apakah proses jangankan di sana naik pesawat saja itu di antigen kok oke lah kita sepakati itu. Persoalannya ya toh.
persoalannya adalah apakah ya toh ketika pasien sudah tahu bahwa itu ada reaktif ya mas ya, nah itu ada tindakan lanjutan yaitu berupa tes PCR. Nah, ini persoalannya. Kita nggak bisa menggunakan data antigen orang ini COVID mas. Nggak bisa kalau terbukti tidak bisa. Ini mas ya, ruang PCR tadi trouble mas 2 hari, baru bisa tadi sore. Jadi rencana yang ranah rawat jalan, Bapaknya siapa? saya akan coba umum di sini. Oke. Malah Pak ini ya. Bentar dulu. Enggak, saya kan butuh juga ngomong. Tiba-tiba sampean datang. Makanya saya tidak memperkenalkan diri. Sampean kasubag umum di rumah sakit ya. Makanya saya jelasin dulu ya. Baru tadi selesai, problemnya diselesaikan. Besok rencana rawat jalan, rawat inap, terutama yang rawat inap didahulukan untuk pemeriksaan. Ya, Berarti besok ya? Baru besok? Besok. Oke. Jawaban terpenuhi. Sampean, Kenapa ya? sampean barusan bilang kalau sudah di PCR. Sudah PCR katanya di sana. Cuma hasilnya belum selesai kan? Saya bilang tadi. Hasilnya belum selesai. Sekarang bagaimana sampean menggunakan hasil kalau barang ini rusak? Apa? Bukan rusak. Apa? Tekanan negatifnya yang nggak memungkinkan. Bahaya ke Barusan sampean bilang bahwa ada trouble. trouble. Apa sih bahasa trouble itu? Artinya Ayolah yang ngomong yang benar lah, masyarakat jangan dibuat bingung. tekanan negatifnya pak. Iya, berarti kan nggak bisa. Tadi. Itu baru besok. Ini yang benar yang mana coba? Lah ya besok bisa difungsikan lagi. Besok kan baru bisa difungsikan. Loh, iya. Sampelnya apa? Sampelnya sudah diambil. Pak. Sudah diambil sampelnya, Mas. Hasilnya belum. Kan saya bilang gitu. Hasilnya belum karena di sana ada trouble mesin. Siapa yang ambil sampel itu? Ya, petugas. Petugas langsung. Tugas itu melalui UGD enggak? Melalui UGD enggak? Ngambil itu. Saya mau tanya. Pasti itu ada permintaannya. Nah, ada nggak permintaan itu Permintaan apa? kepada sini? Ini kan kawasannya UGD. Iya. Ada nggak permintaan itu? Ada nggak proses permintaan itu saya mau tanya? Agar tidak apa? Agar tidak kita ini ngomong saja, Pak. Administrasi apa kalau memang tidak ada seperti itu? Di sini nggak ada keterangannya bahwa ini sudah diambilkan namanya sampel. Gitu loh. Lah kok sekarang tiba-tiba orang yang sudah matinya kecelakaan dibuat seperti itu gitu. Macam mana ini rumah sakit ini? Semua orang yang sakit dimasukkan. Kalau sakit saya maklumi mas, dia itu kena COVID. Jangan buat masyarakat menderita lah dengan tekanan seperti kita tahu petugas medis juga bekerja keras gitu loh. Tapi ketika masyarakat ini sudah mulai tenang, cerdas dan sudah memiliki apa yang dia punya, sehingga imun bisa meningkat, kalian tidak akan repot lagi gitu loh. Kan gitu loh. Ini mata rantai gitu loh. Petugas medis ini akan repot ketika banyak pasien masuk ke sini. Ngomongnya ya kita Gimana nggak bentar-bentar mas ini masalah. Ini masalah ini. Itu loh. Tapi sekarang baca di dalam mas ya. Daripada nanti ini sampean baca di dalam. ini tak konfirmasi dulu sama Sampean baca di dalam. Sampean dari tadi sok datang untuk menjelaskan soalnya. Sampean dari tadi sok menjelaskan, tapi ternyata sampai di sini sampai seperti ini. Makanya sampean baca dulu. Ternyata sampai di sini juga bingung kalian. Ya saya jelaskan ntar lagi. Iya sudah. Hei, Kasa. Sudah. Mas, Sampai bilang dibentak-bentak sampai mana? Ya, mulai tadi saya menghargai Anda kalau Anda sampean yang dari tadi tidak menghargai kita, Mas. Hei. Kita turunkan apa ini? Gak benar rumah sakit kayak gini nih. Apaan sudah Pak? Ini masyarakat Pak. Ini masyarakat yang bodoh ini. Jangan gitulah. Itu loh. Sampai kapan masyarakat mau dibuat bodoh seperti ini? Live di Facebook. Yang tahu rumah sakit kayak gini. Barusan terjadi perdebatan antara kami dengan IGD, di mana ada salah satu orang perawat yang dia di awal ketika kita datang sudah berlaku seakan-akan dia tahu. Ini kelanjutan dari tadi. Namun ternyata setelah keluar dia tidak bisa menunjukkan bahwa pasien yang nyata-nyata dia kecelakaan
terus tervonis terpapar COVID-19. Saya tanya PCR-nya. Ternyata PCR-nya itu belum siap katanya kemarin. Trouble. Masih terjadi trouble. Baru besok baru siap. Masa masyarakat mau dibuat bingung seperti ini? Dibuat dalam ketakutan seperti ini. Administrasi ketika kita tanya. Ya toh, ketika tanya sama dia di medical recordnya dia. Saling lempar satu dengan yang lain, katanya sudah di PCR. Bahasa sudah itu artinya sudah dilakukan pemeriksaan. Terakhir ada bagian humas datang ke sini, katanya masih trouble. Katanya hanya sampelnya saja. Kenapa ketika sampel dikeluarkan, orang ini sudah tervonis, sudah dibuat untuk meninggal dalam posisi COVID-19. Masyarakat dibodohi ini. Brengsek ini namanya. Coba Bupati Karna, tunjukkan kalau ini perubahan. Bukan perubahan dari positif ke negatif, bukan perubahan dari yang baik jadi buruk. Manajemen tidak benar di sini. Orang mau diambil untuk dijadikan untuk ngambil sampelnya itu harus ada izin. Tidak sembarangan saja meskipun dalam satu institusi. Jangan buat masyarakat itu marah gitu loh. Ayo turun. Dan dia menyiapkan nanti. Dia boleh ngomong seperti itu dengan orang lain gitu. Dan jangan dengan GP Sagera. Jangan dengan GP Sagera. Omongannya dibolak-balik tidak karu-karuan. Ayo Bung Karna. Tunjukkan kalau kamu itu memang bisa membangun Situbondo. Rumah sakit ini milik Pemda. Jangan sampai karena COVID ini semua orang sakit tervonis COVID. Semua orang sakit tervonis COVID. Orang kecelakaan nyata, kecelakaan sejak kecelakaan sudah ini. Tapi saya pribadi nggak apa-apa kalau memang dia itu mau masukkan di COVID atau apa. Tapi harus prosedur. Harus prosedur dan itu harus nyata. Akhirnya apa sekarang? Dat masuk dia, musyawarah dia. Hah? Siap, ya Wadi. Tapi kalau data sudah siap tinggal tunjukkan kan. Bahwa ini memang positif COVID. Betul. Ini sudah di PCR dan positif COVID. Saya nggak mau masyarakat Situbondo dibuat seperti ini gitu. Sudah tiap hari kayak perang. Lampu dimatikan. Kemarin ada kecelakaan di sana. Brengsek gitu. Biar tahu ini masyarakat Situbondo biar tahu. Sampai sekarang ini dari tadi kita hanya sok-sokan. Oke, gitu aja dulu nanti kita lanjutkan ya.